Retreat kalau saya pribadi, saya merasa sesuatu yang baru dan patut untuk diapresiasi bahkan didukung. Model kepemimpinan bukan hanya kepemimpinan nasional yang melakukan retreat, tapi kepala daerah, eksekutif, termasuk yang tadi disampaikan. Kami nggak mau buru-buru dong, maksudnya menyimpulkan hanya karena dari postingan di sosial media. Makanya kami langsung mau informasi A1. Pertama dari stakeholder terkait, kemudian nanti anggota DPD lagi yang akan turun ke lapangan untuk memastikan itu benar atau tidak. Pak Sultan, ini kan pos anggaran menjadi sesuatu yang krusial ya. Kemudian kalau mengandalkan APBN aja tentunya akan jangka panjangnya akan sulit begitu kalau untuk di tahun pertama. Adakah saran dari Pak Sultan ataupun DPD mungkin menggunakan zakat begitu untuk pembiayaan MBK? Iya, jadi begini, justru saya yang kemarin beberapa yang lalu kasih komen itu. Saya melihat begini, memang negara pasti di bawah Pak Prabowo, Mas Gibran ini betul-betul ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis. Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga? Contoh, ya, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan gizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana. Itu salah satu contoh. Sehingga pemerintah tidak bekerja sendiri dengan anggaran yang ada. Saya pun sudah menyampaikan dengan beberapa duta besar, saya sampaikan tolong dong, kami punya negara kami punya program andalan yang namanya makan bergizi gratis. Tolong juga kalau negara-negara luar juga ingin berkontribusi. Nah, ternyata kemarin juga kita senang Jepang sudah mulai ikut ya support kita. Saya mau mengatakan bahwa program makan bergizi gratis ini kalaupun memang ini program andalan dari eksekutif atau pemerintah, tapi kami berharap dari parlemen melakukan semua fungsi yang ada, memastikan agar program ini juga betul-betul berjalan dengan maksimal, bukan hanya dari anggaran APBN yang ada, karena pasti sangat terbatas pasti. Bang, izin Bang soal RUU Omnibus Law kan tadi ya salah satu agendanya yang dibahas DPD kan itu apa aja nih kesimpulannya dan ada rencana oleh teman-teman DPR, lebih khususnya lagi Komisi 2 untuk memunculkan omnibus politik. Buat saya ini sesuatu yang baik, kemudian kami dari parlemen, dari DPD juga mengapresiasi sebagai sebuah langkah atau salah satu solusi konstitusional. Kita juga tahu bahwa beberapa waktu yang lalu ada keputusan politik mulai dari MK memutuskan presidensial threshold 0%. Nah, banyaknya atau beberapa regulasi undang-undang itu yang memang terkait dengan urusan politik, ada undang-undang pemilu, undang-undang Pemda, undang-undang Pilpres dan lain-lain, maka ide untuk memunculkan omnibus politik ini menurut saya ide yang harus kita apresiasi dan DPD akan terlibat secara aktif. Kami pun akan mengusulkan dan dim-dim nanti ketika ini memang dimulai, karena memang banyak masalah politik atau banyak regulasi setingkat undang-undang yang terkait dengan demokrasi dan politik kita itu, lebih lagi kepada urusan pilkada dan lain-lain, itu yang harus mulai kita upgrade, harus mulai kita koreksi, harus mulai kita evaluasi dan perbaharui dengan kondisi terkini, termasuk demokrasi kita yang termasuk itu ya Pak yang Pak Presiden meminta untuk DPRD memilih langsung kepala daerah itu. Ya tentu banyak sekali bahannya nanti. Saya berpikir ketika dibuka omnibus secara politik, makanya DPD pun sudah punya banyak bahan. Salah satunya adalah bagaimana melihat demokrasi kita yang makin hari makin mahal. Itu salah satu contohnya. Makanya kita tunggu nih. Kita tunggu apakah memang omnibus politik ini segera akan diluncurkan dan DPD tidak akan pasif. Kami akan secara aktif memberikan masukan, dim dan bahan-bahan kepada teman-teman di DPR untuk menjadi bahan atau pintu masuk ya solusi konstitusi kita tanpa harus melakukan amandemen. Apa aja sih Bang
timnya dari DPD Bang? Ya, ada di teman-teman, ada di Komite 1 juga ada banyak, ada di Komite 1 itu terkait dengan pilkada, hasil evaluasi pilkada, dan lain-lain. Pak Sultan, ini kan Presiden memiliki wacana untuk melakukan retret dengan kepala-kepala daerah terpilih. Tanggapan dari Nanti teman-teman tambahkan, tapi ini retreat kalau saya pribadi, saya merasa sesuatu yang baru dan patut untuk diapresiasi, bahkan didukung. Model kepemimpinan bukan hanya kepemimpinan nasional yang melakukan retreat, tapi kepala daerah. Pertama, apa saja sih yang kita lihat dari proses ini? Pertama membangun semangat nasionalisme, membuat patriotisme para kepala daerah terpilih menjadi lebih kuat, lebih tinggi, kemudian menyatukan kepala daerah, memastikan visi misi atau program dari pusat ke daerah itu juga berjalan dengan baik. Lalu di situ juga ada unsur bagaimana memberi semangat kepada kepala daerah terpilih bahwa sudah saatnya kita membangun Indonesia, membangun daerah secara maksimal dengan model kepemimpinan yang tidak lagi sendiri-sendiri. Nah, ini saya melihat retreat kepala daerah ini akan menumbuhkan semangat patriotisme, nasionalisme, dan yang paling penting adalah memastikan program-program andalan pemerintah pusat itu berjalan secara efektif di bawah. Bang, Gitu. soal pemagangan Pak, Yang lain aja dulu, yang lain. Saya ya. Gini, buat negara bangsa sebesar kita dengan ratusan juta masyarakat dengan puluhan ribu pulau, ya kami berpikir bahwa semangat atau doktrinasi kebangsaan itu harus dimulai dari bawah. Jadi tidak perlu langsung dikaitkan dengan seberapa besar anggaran. Memang mengadakan retreat selevel kepala daerah itu harus memakan anggaran yang tinggi, tidak juga. Yang penting semangatnya itu bahwa ayo kita mulai era baru sekarang dengan semangat membangun bangsa, dengan jiwa patriotisme, dengan jiwa nasionalisme, dan yang paling penting adalah program-program dari pusat sampai ke daerah dengan baik, berjalan dengan baik. Gitu. Bang,